Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prayoga Putra Sulistyo dari kampus Tie Dharma Bumi Putra Semper, ingin menjelaskan tentang ekonomi moneter dengan tema peranan uang. Peranan uang dalam perekonomian. Pendahuluan pasar uang. Sebagaimana pasar yang lain mencakup 3 unsur pasar, yakni untuk penawaran, permintaan, dan interaksi keduanya dalam membentuk harga dan jumlah keseimbangan. Penawaran uang ini dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah jumlah uang beredar (JUB). Para pelaku di sisi penawaran adalah lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menciptakan dan mempengaruhi jumlah uang beredar. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah bank sentral dan lembaga keuangan yang menurut undang-undang diperbolehkan mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut adalah Bank Indonesia dan Bank-Bank Umum Pencipta Uang Giral (BPUG). A. Ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan bagian dari ilmu ekonomi, khususnya yang mempelajari tentang sifat, fungsi, dan pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Adapun persoalan pokok yang dipelajari dalam ekonomi moneter adalah berkaitan dengan peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. 2. Sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang beredar dan kredit. 3. Struktur dan fungsi bank sentral. 4. Pengaruh jumlah uang beredar dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. 5. Pembayaran serta sistem moneter internasional. B. Sejarah perkembangan uang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita selalu bersinggungan dengan uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari sampai pada tujuan investasi. Uang yang kita kenal sekarang ini sudah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Setidaknya terdapat 5 tahapan dalam sejarah perkembangan uang, yaitu 1. Sebelum perdagangan barter. 2. Perdagangan barter. 3. Uang barang. 4. Uang logam. Dan yang kelima, uang kertas. Kelima tahap ini akan diuraikan satu per satu. 1. Tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia kesulitan untuk memenuhi. 2. Kebutuhan sendiri awalnya setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya melalui usaha sendiri. Usaha tersebut dilakukan antara lain dengan cara berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dia lakukan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Setelah mempelajari modul ini, secara umum Anda diharapkan mampu menganalisis isu-isu ekonomi moneter, terutama isu-isu moneter yang terjadi di Indonesia. Secara khusus, Anda mampu menjelaskan ruang lingkup hidup ekonomi moneter, menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan menggunakan uang, menjelaskan komponen-komponen jumlah uang beredar dan uang primer, menerangkan konsep stok dan aliran flow, menjelaskan proses penciptaan uang, menjelaskan angka pengganda uang.
2. Tahap perdagangan barter. Sistem barter merupakan tingkat kedua dari perkembangan perekonomian. Barter adalah pertukaran atas suatu barang terhadap jenis barang yang lain. Dalam suatu pertukaran dengan menggunakan cara barter ini harus dipenuhi syarat berupa adanya kesamaan keinginan (double consent of one) dari pihak yang terlibat barter. Menyamakan keinginan dari pihak-pihak yang terlibat barter ini tidaklah mudah, sehingga syarat double consent of one ini sekaligus menjadi hambatan yang terjadi dalam transaksi dengan menggunakan cara barter ini. 3. Tahap uang barang (commodity money). Untuk mengatasi kesulitan yang timbul pada perdagangan barter, maka ada pemikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum (general asset). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam yang oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin salarium yang berarti garam. 4. Tahap uang logam. Uang logam mulai banyak digunakan pada abad ke-18, yakni uang logam baik berupa uang perak maupun uang emas, dan kemudian berlaku standar emas sampai awal abad ke-20. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindah-pindahkan. Logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh, full body money. Artinya nilai intrinsik, nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya, nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual, atau memakainya, dan mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. 5. Tahap uang kertas. Sejalan dengan perkembangan perekonomian, timbul suatu kesulitan, maka perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah uang logam mulia atau emas dan perak sempat terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar, sehingga diciptakanlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pandai emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Nilai dari uang kertas bukan ditentukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh daya beli dari uang tersebut.
Pengertian uang. Apa yang dimaksud dengan uang? Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai suatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Berdasarkan definisi tersebut, uang dapat berupa barang, yakni pada sistem pertukaran barter. Sejarah uang memang dimulai dengan barter. Kemudian, uang dikomoditi dan dalam perkembangannya kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. D. Fungsi dan tujuan memegang uang. Uang mulai banyak digunakan dalam masyarakat. Penggunaan uang oleh masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Pertama, uang sebagai alat tukar-menukar (medium of exchange). Kedua, uang sebagai satuan nilai (measure of value). Tiga, uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang tertunda (standard for deferred payment). 4. Uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Berkaitan dengan fungsi-fungsi uang tersebut, maka seseorang yang memegang uang setidaknya dilandasi 3 motif, yaitu 1. Motif transaksi adalah dorongan orang memegang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga, konsumen, ataupun rumah tangga perusahaan. Bagi rumah tangga konsumen, motif transaksi berkaitan dengan pembayaran pemakaian listrik, telepon, dan belanja harian. Sedangkan bagi rumah tangga perusahaan, motif transaksi berhubungan dengan pengeluaran upah atau gaji karyawan dan pengeluaran perusahaan lainnya. 2. Motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Sesuai dengan fungsinya sebagai alat tukar, maka tujuan seorang memegang uang adalah karena kebutuhan untuk melakukan transaksi. Karena itu, kebutuhan uang untuk transaksi ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Pemikiran ini berlandaskan pada pemikiran ekonom klasik. Walaupun begitu, ekonom penganut Keynes juga tidak menolaknya. Jenis-jenis uang. Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya yang dimaksud uang bukan dalam arti sempit, yaitu uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas mencakup alat-alat liquid lainnya. Jenis-jenis uang tersebut adalah 1. Uang primer. Uang primer ini juga sering dikenal istilah uang inti, high power money, atau uang dasar, base money. Uang primer adalah uang logam untuk kertas maupun cek yang dicetak oleh bank sentral. 2. Full body money atau uang penuh. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. 3.
token money atau uang tanda. Uang tanda adalah apabila nilai yang setara di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. 4. Uang kertas. Uang kertas adalah uang tersebut dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 5. Uang giral. Uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum. Uang giral tercipta akibat semakin maraknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. 6. Uang kuasi. Kuasi money. Uang kuasi mempunyai kemiripan dengan uang. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan terhadap dianggap cukup liquid dalam waktu dekat dapat diuangkan di bank. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.